Halo semuanya, perkenalkan nama gue Leonel Alvarez, mahasiswa manajemen rekayasa ITB Angkatan 2019. Di video kali ini, gue akan membahas materi persentase, karena banyak banget yang request minta gue untuk membahas materi persentase. Nah, materi persentase ini relatif mudah dibandingkan materi-materi lain seperti peluang gitu. Jadi, sayang banget kalau misalkan teman-teman pas ujian, pas UTBK salah di soal persentase. Inti dari kita ngerjain soal persentase ini adalah kita harus teliti membaca soal apa yang diminta, apa yang ditanya. Jadi, ketika ujian, perhatiin bener-bener nih, apa sih yang ditanya sama soal. Nah, nanti biar kita betul gitu jawabannya. Oke, langsung aja kita kerjain ke soalnya. Oke, sebelum kita ngerjain soal, kita cari tahu dulu nih makna-makna dari persentase. Jadi gini guys, biar lebih cepat nanti ngerjainnya. Kalau misalkan kita nemu angka 25%, ini kan nilainya sama aja 25 per 100. 25 per 100 itu sama aja dengan seperempat. Jadi kalau misalkan kita disuruh nyari nilai 25% dari sesuatu, kita kali aja 1 per 4. Ini berlaku juga kalau misalkan ada 30% deh. 30% nilainya sama dengan 30 per 100. Ya udah, kita kalinya nggak usah 30 per 100, langsung aja 3 per 10 gitu. Sama aja. Terus kalau misalkan ada 50%, ini kan sama aja dengan 50 per 100. Nah, 50 per 100 kita bagi 50, kita dapat setengah. Nah, terus berapa lagi ya? Misalkan 75%. 75%, nanti kita bakal dapat nilai 75 per 100, terus disederhanain bakal jadi 3 per 4. Nah, jadi kalau kita nemu angka yang bisa dibagi-bagi gini, 25%, 30%, ini langsung ketebak gitu. Jadi 25% sama aja seperempatnya, 50% sama aja kayak setengahnya, 75% sama aja kayak 3 per 4-nya. Ini biar lebih gampang aja sih. Soal nomor 1, nilai P min Q apabila 60% dari M bernilai P dan 3 per 5 dari M bernilai Q. Nah, kita ditanya nih, P min Q-nya berapa? Sekarang kita jabarin coba satu-satu. P sama dengan 60% dari M, ya kan? 60% M. Terus Q sama dengan 3 per 5 dari M. Ini tuh easy peasy banget guys. Jadi 60% sama dengan 60 per 100. 60 per 100 kita sama-sama bagi 20 bakal dapat 3 per 5. Jadi P sama dengan 3 per 5 M. Terus Q 3 per 5 M juga. Nah, P min Q sama dengan 3 per 5 dikurang 3 per 5 sama dengan 0. Jadi jawabannya easy peasy yang A gitu. Nah, nomor 2, bulan Januari nilai saham meningkat 25%. Bulan Februari nilai saham turun 20%. Bulan Maret nilai saham naik 50%. Terus bulan April turun lagi nih 40%. Abdul menginvestasikan saham sebesar $80 pada awal tahun. Berarti sebelum Januari nih ibaratnya, di awal Januari dia naruh $80. Dan menjualnya di akhir April. Terus dia jual di akhir April. Nah, persentase perubahan harga sahamnya adalah, nah kita ditanya nih persentase perubahan harga. Berarti kita nyari selisihnya dari bulan April dan Januari, terus kita di per $80, kita kali 100%. Nah, biar kebayang, langsung aja coba kita kerjain ya. Nah, Januari nih, dia naik 25%. Berarti 25% dikali saham awalnya $80, dikali 80. Sama dengan, ini samanya seperempat kali 80, yaitu 20 ya kan. Nah, karena dia naik, berarti 80 tambah 20, berarti $100. Dari $100, kita masuk ke bulan Februari. Di Februari turun 20%. 20% kita tulis 2 per 10 aja ya. 2 per 10 dari 100 sama dengan berapa? Sama dengan 20. Berarti di bulan Februari dia turun 20%. Berarti 100 kurang 20, $80. Nah, terus masuk ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret naik nih gede banget nih, 50%. Kita bisa tulis berapa ya? Setengah. Setengah dikali 80 sama dengan $40. Nah, karena naik berarti 80 tambah 40, 120. Terus kita masuk ke bulan April. Nah, sayang banget nih di bulan April turun. Berarti 4 per 10 dikali 120 sama dengan 48. 120 dikurang 48 berapa? 72. Nah, jadi kita nyari nih perubahan harga sahamnya. Harga saham awal $80. Harga saham akhir $72. Berarti perubahannya berapa? 80 dikurang 72 sama dengan $8. Nah, kita tanya persentase perubahan harga, berarti $8 per harga awal berapa? $80 kan? Dikali 100%. Nah, ini coret-coret 10, kita bakal dapat nilai 10%. Jadi jawabannya yang C. Easy peasy.
Nomor 3, ekspor tahunan perusahaan es krim meningkat 25% tahun kemarin. Tahun sekarang meningkat 20%. Nah, apabila kenaikan ekspor bernilai 1 juta dolar tahun kemarin, maka kenaikan ekspor tahun ini bernilai berapa dalam juta dolar? Nah, jadi simpel lagi nih. Tahun kemarin nilai ekspornya itu naik 25% sebesar 1 juta. Terus kita ditanya, kalau tahun ini naik 20%, nilainya berapa? Nah, berarti kita bisa nulis gini guys, 25%, 25 per 100 dari nilai ekspor ya sama dengan 1 juta ya kan. Soalnya dia bilang meningkat 25%, berarti 25% dari nilai awal senilai 1 juta. Nah, 25 per 100 ini sama dengan 1 per 4. 4-nya kita kali ke sana. Nah, berarti tinggal 1 dikali 4. Berarti nilai ekspornya itu senilai 4 juta, ya kan? Nah, terus kita tulis nih, tahun kemarin 4 juta, terus naik 25%. 25%-nya itu 1 juta. Jadi, uang yang ekspor yang kita punya sekarang itu adalah 5 juta dolar. Nah, terus 5 juta dolar ini naik nih 20%. Kita ditanya 20%-nya ini berapa besar sih? Berarti 20 per 100 dikali 5 juta. 20 per 100 sama aja kayak 1 per 5. 1/5 dikali 5, kita dapat 1 juta. Nah, jadi nilai ekspor tahun ini kenaikannya itu sebesar 1 juta dolar. Easy peasy lemon squeezy yang C, guys. Soal nomor 4. Dalam suatu kelas, 120 dari muridnya laki-laki dan 100 dari muridnya perempuan. 25% dari murid laki-laki dan 20% dari murid perempuan mengikuti jurusan teknik. Terus, 20% dari laki-laki dan 25% dari perempuan yang mengikuti jurusan teknik berhasil lulus ujian akhir. Berapa persen murid jurusan teknik yang lulus ujian akhir? Nah, berarti kita jabarin satu-satu nih. Pertama, ada 120 murid laki-laki dan 100 murid perempuan. Jadi ini misalkan kelas ya, ini ada 120 laki-laki, terus ada 100 perempuan. Nah, selanjutnya, 25% dari laki-laki dan 20% perempuan ngikutin teknik. Berarti kita cari 25% dari 120 berapa? Berarti seperempat kali 120. Sama dengan 30 orang. Nah, ini yang teknik nih, yang ngikutin jurusan teknik. Nah, kalau yang perempuan, yang teknik itu berapa? Yang perempuan 20%. 20% tadi kita tahu, 20 per 100 sama kayak 1 per 5 dikali 100. Kita dapat 20 orang perempuan itu teknik. Nah, selanjutnya 20% dari laki-laki dan 25% dari perempuan yang mengikuti jurusan teknik berhasil lulus ujian akhir. Berarti kita kalinya sama yang udah teknik aja nih. Yang laki-laki 20%. 1/5 dari yang ngikutin teknik 30 orang ini yang lulus itu berarti 6 orang ini yang lulus. Nah, kalau yang perempuan yang lulus itu sebanyak 25%. 1/4 dikali 20, kita dapat 5 orang. Nah, berarti yang lulus itu adalah 11 orang ya kan. Terus kita ditanya berapa persen murid jurusan teknik yang lulus ujian akhir. Berarti kita cuma ngebandingin yang jurusan teknik. Yang jurusan teknik yang lulus ada 11 orang. Nah, total dari seluruhnya ada 50 orang. Kita jumlah nih 30 tambah 20, 50. Nah, buat nyari persentasenya berarti kita gini, 11 yang lulus dibagi jumlah semuanya dikali 100%. 100% dibagi 50 sisa 2. Nah, 2 kali 11 kita dapat 22%. Jawabannya yang D. Nomor 5. Apabila X plus Y per X min Y sama dengan 4/3 dan X tidak sama dengan 0, maka berapa persen dari X plus Y yang bernilai X min 3Y? Nah, ini mungkin agak ngebingungin nih kalimatnya. Tapi kita intinya tuh gini. Dari X plus 3Y yang bernilai X min 3Y. Berarti yang di mau soal gini. X min 3Y dibagi X plus 3Y dikali 100% karena ditanya persenannya. Nah, sekarang gini, kita udah punya bentuk yang awal nih. Terus kita cari nilai X sama Y-nya itu berapa? X plus Y per X min Y sama dengan 4/3. Selanjutnya kita kali silang. Yang ini kita naikin ke sana, yang 3 kita naikin ke sono. Kita kali silang, kita bakal dapat 3X plus 3Y sama dengan 4X min 4Y. Terus kita pindah ruas bakal dapat 3Y ditambah 4Y sama dengan 4X min 3X. Nah, ini kalau kita jumlah dapat 7Y sama dengan 4 kurang 3, 1. Berarti 7Y sama dengan X gitu kan. Nah, kita udah dapat nilai X. Selanjutnya, si dia ini kita substitusi ke sana.
Kita substitusi tapi X-nya kita ganti 7Y. Nanti kita dapat 7Y min 3Y dibagi 7Y tambah 3Y dikali 100%. Nanti kalau kita lanjutin bakal dapat 4Y per 10Y dikali 100%. Kita bakal dapat deh, ini nilainya adalah 40% yang E. Gitu guys. Nomor 6. Jono menjual apel dengan harga 125% dari harga belinya. Berapa persen keuntungannya setelah ia menjual 100 apel? Nah guys, harga 1 apel kalau nggak untung itu kan berarti 125% dikurang 100% ya kan. 100% ini ibaratnya apa ya, harga modalnya. Berarti untungnya adalah 25%. Terus kita ditanya nih, berapa persen keuntungannya setelah ia menjual 100 apel? Nah, mau dia jual berapa ratus apel, kalau misalkan dia menjual dengan harga yang sama 125%, ini bakal tetap 25%. Ibaratnya gini, misalkan dia jual 1 apel. Jual 1 apel modalnya 10.000, dia jual 12.500. Berarti kan untungnya 2.500 ya kan. Kalau dia jual 100 apel, berarti kan dia modalnya jadi 1 juta. Nah, dari 1 juta, kalau dia jual 125%, kan dia bakal dapat 1.250.000 gitu kan. Nah, ini berarti untungnya berapa ya? 250.000. 250.000 per 1 juta itu bakal tetap, inilah intinya sejuta ya guys. Itu bakal tetap 25% gitu. Jadi jawabannya yang C. Ini 100 apel tuh ngeco gitu. Soal nomor 7. Kalau tadi si Jono jualan apel, sekarang kita ada Aldo nih, dia jualan telur. Aldo memiliki X butir telur. Dia menjual 12 darinya dengan keuntungan 10%. Dan sisanya kerugiannya 10%. Ia tidak menerima keuntungan maupun kerugian setelah menjual semua telurnya. Berapakah X? Nah, berapakah jumlah telur yang Aldo miliki gitu. Di sini kata kuncinya adalah ia tidak menerima keuntungan maupun kerugian setelah menjual. Berarti untungnya nih nilainya sama dengan ruginya ya kan. Soalnya dia nggak untung nggak rugi, berarti nilainya sama. Nah, kita lihat dia menjual 12 darinya dengan keuntungan 10%. Berarti dia jual 12 telur dikali 10% untungnya, misalkan gitu. Terus ruginya, dia rugi 10%. Dia rugi 10%, tapi kita nggak tahu nih dia jualan berapa telur. Cuma kita tahu gini guys, untung sama dengan rugi. Di sini ada 10%, sini 10%. 10% dikali 12 biar sama, ruginya berarti dikali 12 juga ya kan. Berarti total telur yang ia jual dengan rugi 10% ada 12. Ya kan, ini rugi gitu. Nah terus ditanya nih, berapa semua telur yang ia miliki? Nah dari sini kita udah easy peasy but udah dapat nih. 12 ditambah 12, yang untung tambah rugi tuh. 12 tambah 12 berapa guys? Easy peasy bat lah, 24. Jadi jawabannya yang E. Nah ini dia. Nomor 8. Setiap orang dari sebuah grup yang beranggotakan 110 investor memiliki investasi di modal, keamanan, atau keduanya. Tepat 25% dari investor modal memiliki investasi di keamanan, dan tepat 40% dari investor keamanan memiliki investasi modal. Berapa orang yang berinvestasi modal? Nah kita ditanya nih, yang investasi modal doang tuh ada berapa orang? Sekarang kita gini guys, sederhanain dulu. Modal itu M, keamanan itu K, dan keduanya itu C, campuran gitu kan. Terus kalau kita masukin ke diagram Venn, ibaratnya tuh gini. Ini modal, terus ini K, terus di tengah ada yang campuran. Nah ini totalnya ada 110 orang. Dari sini kita bisa mendefinisikan 110 sama dengan modal ditambah keamanan dikurang campuran. Nah, kenapa dikurang? Jadi gini guys, kalau yang campuran kan berarti dia kehitung di modal juga, dia kehitung di keamanan juga. Nah, kita kurang yang campuran ini biar kita mendapatkan kita menghitung si orang-orang ini sebagai kesatuan yang tunggal gitu. Kalau yang campuran kan dia double, ada di keamanan, ada di modal, makanya kita kurang. Nah, ini kita simpan dulu nih persamaan ini. Sekarang kita lihat lagi di soal. Tepat 25% dari investor modal memiliki investasi di keamanan. 25% itu berarti seperempat kan? Seperempat investor modal itu punya keamanan juga, ya kan? Nah berarti mereka ini adalah yang punya keduanya, C. Terus kita lihat juga nih, dan tepat 40% dari investor keamanan memiliki investasi modal. Berarti 4/10 yang keamanan, dia juga merupakan yang punya keduanya, yaitu campuran C. Nah, ini kita bisa
bukan sederhanain sih, kita ganti bentuknya ya. Jadi M sama dengan 4C. Selanjutnya, K itu jadi 10/4C ya kan. 10/4C sama dengan 5/2C gitu. 2,5, kita tulis 2,5 deh. 2,5C. Nah, dari sini kita pindahin ke sana tuh. Kita pindahin, nanti kita bakal dapat 110 sama dengan 4C, K-nya 2,5C, dikurang C. 110 sama dengan 4 ditambah 2,5 dikurang 1 sama dengan 5,5C. Nah, nanti kita dapat C sama dengan 110 dibagi 5,5, yaitu 20. C ini nilainya 20. Kita ditanya yang modal. Yang modal adalah 4C. Nah, berarti 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi jawabannya yang B. Gitu guys. Soal nomor 9, persentase bilangan bulat dari 1 sampai dengan 100 yang kuadratnya berakhiran dengan digit 1 adalah X%. Dan persentase bilangan bulat dari 1 sampai dengan 200 yang kuadratnya berakhiran dengan digit 1 adalah Y%. Mana yang tepat? Nah, sebenarnya soal kayak gini tuh cukup dibayangin aja gitu, nggak usah mikir kejauhan. Jadi gini guys, maksudnya soalnya tuh gini. Misalkan digit kuadratnya yang berakhiran 1 gini, 1 sampai 100 tuh ada 1 kuadrat, terus ada 9 kuadrat, ada 11 kuadrat, ada 19 kuadrat. Ini kan kalau dikuadratin ujung-ujungnya bakal 1. Nah, kalau 1 sampai 200 nanti itu bakal ada 1 kuadrat, 9 kuadrat, seterusnya. Terus nanti bedanya adalah setelah 100 dia mulai lagi dari 101 kuadrat, terus ada 111 kuadrat, terus ada ini 109 kuadrat juga. Nah, pokoknya tuh sebenarnya ada polanya gini. Dari 1 sampai 100, ini kalau beneran dihitung tuh bakal ada 20 angka yang kalau dikuadratin digit akhirnya 1. Nah, kalau 1 sampai 200, nanti dari 101 sampai 200-nya itu juga bakal ada 20 angka. Nah, itu kan kalau dari 101 sampai 200. Nah, kita lihat kalau misalkan dari 1 sampai 100 ada 20, berarti di 1 sampai 200 ditambah 20 lagi ya kan, 1 sampai 100-nya gitu. Nah, dari sini kita dapat kalau dia 100 digit kan ada 20. Kalau 200 digit ada 20 tambah 20. Ini sama dengan 40 ya kan. Nah, 20 per 100 nilainya bakal sama dengan 40 per 200. Jadi, X% dan Y%-nya itu bakal bernilai sama. Bakal jawabannya yang A. Nah, ini tuh sebenarnya nggak usah mikir kejauhan gitu. Soal nomor 10, harga dasar sebuah mobil adalah $M, lalu menerima penurunan sebesar X% diikuti kenaikan sebesar Y%, sehingga harga akhirnya adalah N$. Apabila Y sama dengan X per 1 min X per 100, maka yang merupakan nilai dari N adalah... Nah, jadi gini guys, langkahnya itu kita sederhanain dulu nih si Y. Y sama dengan X per 1 min X per 100. Yang bawah kita samain penyebutnya, jadi Y sama dengan X per 100 min X per 100. Nah, yang ini boleh naik ke atas kan? Yang ini kita pindahin ke atas. Kita pindahin ke atas, jadi 100X per 100 min X, itu nilai Y. Nah, sekarang si mobilnya ini mengalami penurunan harga sebesar X%. Penurunan harganya atau harga barunya kita tulis sebagai M-aksen. M-aksen sama dengan M dikurang M dikali X% ya kan, soalnya dia turun harga. Selanjutnya kita ubah jadi M dikurang MX per 100, soalnya persen itu kan per 100. Nah, sekarang penyebutnya kita samain. Penyebutnya disamain sama kayak tadi, jadi 100M min MX per 100. Nah, ini M-nya boleh kita keluarin nih, jadi nanti bentuk akhirnya jadi gini, M dikali 100 min X per 100. Nah, ini bentuk si M aksen. Selanjutnya itu harganya naik sebesar Y%. Nah, ini harganya itu N. Jadi N sama dengan M aksen ditambah M aksen kali Y%. Ya kan? Nah, langkah berikutnya sama kayak tadi, kita samain nih penyebutnya. Pokoknya kan gini, jadi M aksen tambah M aksen Y per 100. Nah, kita samain penyebutnya, nanti kita dapat 100 M aksen ditambah M aksen Y per 100. M aksennya kita keluarin, dapat jadi M aksen dikali 100 tambah Y per 100. Nah, kita udah dapat nih dua bentuk, ada M aksen.
Nah, langkah berikutnya adalah kita mensubstitusi nilai M aksen dan juga Y-nya nih yang di sini. Oke, kita tulis ulang. Berarti kan gini, N sama dengan M aksen dikali 100 tambah Y per 100. Nah, 100-nya ini kita pindahin ke atas. Nanti kita bakal dapat 100N sama dengan M aksen dikali 100 tambah Y. Terus kita substitusi si M aksen. Terus kita substitusi nilai Y. Berarti kan gini, 100N sama dengan M aksen dikali 100 ditambah 100X per 100 min X. Selanjutnya kita substitusi nilai M aksen. Berarti kan gini, 100N sama dengan M dikali 100 min X dibagi 100. Ini si M aksen. Terus dikali 100 tambah 100X per 100 min X. Nah, nanti kalau kita udah sederhanain, ujung-ujungnya kita bakal dapat nilai N sama dengan M. Nah, ini yang penting teman-teman teliti aja ngalinnya. Nanti kita bakal dapat nilai N sama dengan M, jadi jawabannya yang B. Gitu guys. Soal nomor 11. Setiap tahun, modal A dan B berkembang sesuai aturan perusahaan. 1. Persentase kenaikan modal yang diperbolehkan adalah 20% dan 30%. 2. Persentase kenaikan kedua modal tidak boleh sama dalam tahun yang sama. 3. Persentase kenaikan tiap modal tidak bisa memiliki persentase kenaikan yang sama dalam 2 tahun berurutan. Adi menginvestasikan jumlah modal yang sama besar kepada A dan B. Tahun pertama, B naik 30%. Setelah 3 tahun, berapa perbandingan dari modal di B terhadap modal di A? Nah, kata kuncinya tuh di sini. Tahun pertama, B naik sebesar 30%. Berarti kita tahu ketika B 30%, berarti A naik 20%. Nah, sekarang kita coba tulis dulu dah. Misalkan nih B. B itu naik 30%. Ya kan? Berarti 130% dari B ya kan jadinya. Sama dengan 1,3 B gitu. Terus yang A. Karena B 30% berarti yang A naik 20%. Jadi 120% A. Nah, 120% A sama aja 1,2 A. Sekarang kita pindah ke tahun kedua. Tahun kedua itu nilai B-nya itu kan udah 1,3 B. Nah, 1,3 B ini dia naik 20%. Berarti 120% dari B. 120% dari 1,3 B itu berapa? Nah, kalau bingung, ini kan 100% kan sama aja kayak, ya udah tinggal ditambahin 20% kan si 1,3. Kita hitung, 20% dari 1,3 itu adalah 2 per 10 dikali 1,3. Sama dengan 2,6. Sama dengan 0,26. Nah, ini tinggal kita jumlah nih, 1,3 tambah 0,26 sama dengan 1,56 B. Nah, yang A, 1,2 A, dia naik 30%. Naik 30% berarti 130% ya kan, jadinya 130% dikali 1,2 A. Sama kayak tadi, kalau kita bingung ngalihin 13 kali 1,2-nya. Sama kayak tadi, kalau kita bingung ngalihin 130% sama 1,2-nya, kita cari ini aja 30%-nya. 3 per 10 dikali 1,2 sama dengan 0,36. Nah, ini kita bakal dapat sama nih 1,56 A. Sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga berarti kan gini, 1,56 B bakal naik 30%. Nah, 30% ya berarti kan 130 per 100 dikali 1,56. Terus yang A, 1,56 A, dia naik 20%. Nah, naik 20% berarti kan jadi 120 per 100 dikali 1,56. Nah, easy peasy lemon squeezy ini tinggal dicoret nih. 1,56 coret, semua 100 coret. Tinggal 13 per 12. Jadi jawabannya yang C. Nomor 12. Menjual 12 lilin dengan harga $10 menimbulkan kerugian sebesar A%. Nah, kalau menjual 12 lilin dengan harga $12, ini akan menghasilkan keuntungan sebesar A% juga. Nah, yang ditanya berapa nilai A? Nah, jadi gini guys, coba kita bikin permisalan. Misalkan X sama dengan modal beli lilin gitu. X ini modal beli lilin, terus kita bikin model matematika. Yang pertama kalau rugi. Nah, kalau rugi, ini kan gini, A%, ruginya kan A%. Sama dengan modalnya dikurang harga jual, dibagi modal, dikali 100%.
Sekarang kita bikin lagi kalau untung. Nih, yang satu lagi kalau untung. Kalau untung, dia A persen juga. Bedanya, dia harga jual dikurang modal per modal dikali 100%. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kenapa yang satu harga modal dikurang jual, yang satu harga jual dikurang modal. Sekarang gini guys konsepnya. Yang di sini kita dikasih tahu nih, kalau jual $10 dia rugi. Tapi kalau $12 dia untung. Otomatis kalau dia rugi berarti modalnya itu lebih besar daripada harga jual. Terus kalau misalkan dia untung berarti harga modal lebih rendah daripada harga jualnya. Nah, sebenarnya kita bisa nebak nih, X-nya itu bakal 11 gitu. Tapi coba gue jelasin konsepnya biar nanti kalau ujian kita ngerti. Nah, sekarang gini, di sini udah A persen, di sini A persen. Berarti nilai ini sama nilai yang di sini 12 min X per X kali 100% itu bakal sama. Sekarang kita samain coba. X min 10 per X dikali 100% sama dengan 12 min X per X dikali 100%. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. 100% kita coret, terus X yang di bawah kita coret. Nah, kita dapat X min 10 sama dengan 12 min X. Selanjutnya kita pindah ruas. Di sini bakal jadi 2X, di sana bakal jadi 22. X-nya berarti sama dengan 11. Nah, bener kan X-nya 11? Nah, selanjutnya si 11 ini kita masukin ke persamaan yang ini. Sebenarnya bebas nih, mau masuk ke rugi, mau masuk ke untung sama aja. Nah, tujuannya itu biar kita dapat nilai A-nya. Sekarang berarti A persen sama dengan X min 10 per X dikali 100%. Nah, persennya kita coret. Nah, selanjutnya berarti kan sisa gini. X min 10 per X dikali 100. Kita masukin kalau X-nya 11, berarti jadi 1 per 11 dikali 100. Inilah nilai si A. Jadi jawaban yang benar adalah yang C gitu guys. Sekarang nomor 13. Gaji total seorang karyawan di tahun 2003, 2004, dan 2005 adalah $36.400. Gajinya memiliki kenaikan sebesar 20% setiap tahun. Berapa gajinya di tahun 2005? Nah, jadi gini guys, misalkan di 2003 itu gajinya X. Di 2004 gajinya naik 20%. Nah, 20% itu kan sama aja kayak 0,2. Berarti gajinya naik 0,2X. X ditambah 0,2X berapa? 1,2X. Nah, berarti dari 2003 ke 2004 nih udah naik nih 20%. Sekarang kita cari 2004 ke 2005. Berarti kita cari nih 20%-nya dari 1,2 berapa? Ini kita bakal dapat 0,24X. Jadi di 2005 gajinya itu 1,2X ditambah 0,24X sama dengan 1,44X. Nah, kalau kita totalin nih gaji 3 tahun, nih X ditambah 1,2X ditambah 1,44X, kita bakal dapat 3,64X. Nah, tadi kita tahu total gajinya ini tuh $36.400. Berarti 3,64X sama dengan 36.400. Nah, kita bagi 36.400, kita bagi 3,64. Kita dapat angka X sama dengan 10.000. Nah, sekarang gini, yang ditanya adalah berapa gajinya di tahun 2005. Ya udah, easy peasy lemon squeezy, tinggal kita substitusi. 1,44 dikali 10.000 sama dengan 14.400. Yang E. Soal nomor 14. Karena penebangan hutan secara liar, ilmuwan mendapat data bahwa populasi rusa menurun sebesar 6% setiap tahun. Apabila populasi rusa sekarang P, berapa populasi rusa 10 tahun yang akan datang? Nah, ini tapi di opsi ini M semua nih. Kayaknya P ini harusnya M itu. Typo dia guys. Jadi gini, konsepnya, misalkan populasi rusa sekarang M. Terus dibilang tahun depan, maksudnya setiap tahun dia berkurang 6%. Berarti kan populasinya harusnya 100%, berkurang 6%. Nah, berkurang 6%, ini jadi 94% gitu. Nah, terus 100% dikurang 6% sama aja kayak 1 dikurang 0,06. Nah, jadi gini, misalkan sekarang 6%, tahun depan otomatis dia bakal jadi 94%, 94%, M-nya. Tahun depannya lagi, ini bakal jadi si M dikali 94%, pangkat 2 gitu kan. Ini tahun kedua, tahun ketiga bakal jadi pangkat 3, tahun keempat bakal jadi pangkat 4, sampai tahun ke-10 bakal pangkat 10.
Nah, kita ingat, tadi 94% sama aja kayak 1 min 0,06. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nih, ini udah pas banget. M dikali 1 min 0,06 pangkat 10, 10 tahun. Easy peasy lemon squeezy, guys. Soal nomor 15. Abdul membuat rekening bank yang mendapat bunga M% tiap tahun. Apabila ia membuka akun tersebut dengan saldo awal $200, maka 200 kali X pangkat T melambangkan jumlah saldo Abdul setelah T tahun. Mana yang memberikan nilai X yang tepat dalam M? Nah, jadi gini guys, kalau misalkan kita nyari saldo dia setelah beberapa tahun, itu sama aja kayak gini. 200 dikali 1 ditambah M% pangkat T. Nah, ini dari mana asalnya? Jadi kan ibaratnya gini, nanti kita kali 200 kali 1, 200. Terus kita tambah sama bunganya nih. Kita tambah sama bunganya, jadi 200 ditambah 200 M%. Tahun depannya lagi, nanti si dia bakal dikali lagi dengan 1 tambah M%. Karena ini ibaratnya eksponensial gitu, bertingkat terus. Jadi, kita udah dapat sebenarnya bentuknya 200 dikali 1 tambah M% pangkat T. Nah, M% ini kan sama aja gini guys. Persen itu kan artinya per 100. Jadi, kita bisa nulis 200 dikali 1 tambah M per 100 pangkat T. M per 100 itu sama aja 0,01. Jadi 200 kali 1 ditambah 0,01 M pangkat T gitu. Jadi jawabannya yang A. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan UTBK tahun 2020 ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal ujian UTBK nanti. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, boleh banget teman-teman bagikan ke teman-teman lain yang sedang berjuang untuk UTBK tahun 2020. Oke, waktu yang tersisa kurang lebih sekitar 5-6 hari. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Semoga apa yang sudah teman-teman perjuangkan akan diberi kabar baik pada saat pengumuman SBM nanti. Oke, kita semua seorang pejuang dan kita harus berjuang. Anjay.